Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama gue di channel Aku Takun. Dan banyak banget dari kalian semua, ya teman-teman, mengirimi gue pesan lewat fanspage dan juga nge-DM. Bahkan teman-teman nongkrong gue ya minta diajarin cara menggambar manga dan anime. Dan juga sebelumnya gue mau minta terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah setia menunggu di channel ini untuk updatean terbaru, dan juga untuk teman-teman yang baru yang sudah mampir ke sini. Ya terima kasih banyak buat semuanya. Oke, langsung aja kita bahas di video kali ini biar nggak panjang banget videonya. Sesuai dengan judul yang ada di bawah dan juga permintaan kalian ya yang ingin minta tutorial gambar anime dan manga, kali ini kita akan belajar tentang mata anime. Nah, kenapa mata anime? Karena di anime itu sebenarnya ciri khasnya anime itu sebenarnya di mata ya. Bentuk keunikan dari anime itu di matanya. Di video sebelumnya juga kan gue udah menjelaskan tentang mata ya, tips-tips tentang mata. Nah, kalian harus belajar di situ dulu. Untuk masuk ke tahap ini kalian harus memahami dalam bentuk mata realis ya. Dan juga untuk yang baru mampir ke sini, di sini gue cuma mau sharing dan bukan eh, ilmu pasti, udah bukan yang cara yang benarnya, karena di sini cuma cara gue sendiri untuk bisa belajar lebih cepat seperti apa. Ini cara gue sih sebenarnya dan bukan cara yang benarnya. Tapi kalau kalian pengen mengikuti cara gue boleh, ataupun kalian ingin menggabungkan dengan cara yang lain juga boleh. Oke, untuk mata di sini gue bagi ada empat empat bentuk ya, empat style mata ya, dari realis, realis, lalu ada semi realis, lalu masuk ke deformasi, deformasi dan atau transformasi. Nah, ini sebenarnya beda ya, tapi dalam satu level yang sama. Lalu ada simplifikasi, simplify ya kita bentuknya. Pertama itu adalah mata realis ya, sebelumnya di video sebelumnya gue udah ada ya, jadi kalian tinggal cek aja di sana. Jangan dulu, nggak mau bahas lagi. Nah, takut kelamaan. Nah, di sini gue bentuk dulu gambar mata realis. Oke, ini sebagai contoh aja, ini untuk bentuk mata realis. Ini sebagai contoh realis aja. Jadi ini gue nggak bahas lebih dalam. Ini contoh. Nah, selanjutnya itu adalah masuk ke semi realis. Nah, di semi realis ini hampir menyerupai dengan bentuk realis. Ya, hampir sama dengan bentuk realis, karena samanya itu hanya di bagian value ya, maksudnya gelap terang, pewarnaan, dan juga detail. Nah, itu di semi realis. Tapi untuk bentuk kalian bisa membentuk ke deformasi atau diubah bentuknya, bisa menjadi lebih besar, bisa jadi mata pupilnya pun jadi lebih besar. Dan ini sebagai contohnya ya, kalian bisa menggunakan dengan cara jajar genjang lalu masuk ini ke bentuk matanya. Setelah itu kalian bisa tambahkan pupilnya. Di sini boleh mata pupilnya lebih besar, karena kan ini gue bahasnya anime ya, anime style. Nah, terus pupilnya lebih besar seperti ini. Lalu detail pada bagian gelap terangnya juga. Lalu ada pewarnaannya, di bagian bawah lebih terang. Di sini ada shadingnya, di sini ada bayangannya. Ya, ada gelap terangnya, di sini ada bagian beleknya. Belek. Lalu di sini ada lipatan mata, di sini ada bulu mata. Ya, di sini ada potongan mata, di sini ada bulu matanya bawah. Lalu ada alisnya. Nah, sebagai bentuk semi realis, biasanya matanya lebih besar dari mata yang asli. Mata yang lain juga ada sama kayak bentuk mata kucing, dan ini bentuknya agak sedikit besar ya, dari ujung sampai ujung. Ini kita buat setengah lingkaran ya, setengah lingkaran ini kurva atau sedikit lengkung ya. Terus bawahnya juga sama, ini melengkung kayak mata kucing ya, gini, atau daun
bisa bentuknya seperti ini. Nah, lalu ini kita kasih matanya seperti ini ya, ini atau bagian pupilnya lebih besar. Nah, sisanya diwarnain. Terus ada lipatan matanya lagi, lalu ada alisnya ya. Tapi untuk mata ya seperti biasa, bagian mata yang bagian atas itu biasanya lebih tebal daripada mata yang bawah ya. Ini ketebalan gue bagian bawahnya ya, seperti itu ya. Macam-macam ya, nggak seperti ini juga, banyak banget. Ada juga yang bentuk matanya yang seperti ini, kayak mata anime ya atau mata manga, cuma dia detail ya. Ada bagian yang detail, bulu matanya, terus bentuknya, terus bagian bayangannya, dan semuanya macam-macam. Ini biasanya mata laki-laki ya, dibuat sedikit detail. Nah, ini masuk ke semi realis. Ini realis dan semi realis. Oke, ini kita potong lagi. Selanjutnya kita bahas mengenai deformasi dan transformasi. Nah, ini yang biasanya dipakai untuk gambar-gambar yang stylish. Nah, ini untuk yang deformasi biasanya untuk gambar-gambar manga ya, macam-macam. Transformasi dan deformasi itu beda. Transformasi itu maksudnya adalah gambarnya yang berubah bentuk. Kalau deformasi bentuknya sama, cuma agak diubah-ubah, kayak misalnya dilonjongin, diperbesar, atau ada bagian diperkecil. Dan transformasi itu bentuknya berubah. Nah, contoh dari transformasi itu kayak di gambarnya Dragon Ball, Toriyama Akiko ya, mungkin itu sama nama artisnya, gue lupa ya. Ini gambar mata Dragon Ball ya, contohnya ya. Alisnya seperti ini ya misalkan, lalu ada bagian matanya ya seperti ini, lalu ada pipinya. Nah, ini bagian mata dari Dragon Ball ya. Terus ada lagi selain ini, kayak gambar matanya siapa namanya tuh, Boku no Hero Academia ya, si Deku ya. Ini kita ambil pakai bentuk mata yang jajar genjang, boleh kalian bebas mau pakai ini atau tidak. Nah, lalu di bagian sini kalian nggak pakai sampai ke bawah ya, matanya Deku nih gini, dia mengikuti bentuk atasnya. Nah, lalu bagian bawahnya ada, dan pupilnya hanya kecil ya, dia lagi marah ya. Terus ini ada bintik-bintiknya dan ada hidungnya ya, seperti ini. Ini kejauhan matanya. Nah, ini matanya Deku tuh, Boku no Hero Academia ya. Enggak mirip banget, tapi bentuk matanya memang seperti ini ya, bentuk matanya. Lalu untuk yang di deformasi ya, deformasi itu gabungan dari antara simplify ya, cuma ada sedikit bentuk yang berubah-ubah. Contohnya gambar matanya si Naruto ya, matanya Naruto itu kan bentuknya hampir mirip dengan bentuk asli, cuma dia disimplifikasikan, ada bagian yang dipotong atau diubah ya. Contohnya di bagian sini ya, di bagian sini sama di bagian sininya itu dipotong ya, jadinya seperti ini. Ini matanya Naruto. Nah, lalu bentuk mata-mata kayak seperti mata perempuan ya. Kalau mata perempuan itu biasanya ada bagian-bagian yang ditambahkan, kayak untuk seperti ini. Contohnya, ini di bagian di sini ada lipatan mata. Gue nggak tahu ya kenapa ya, tapi gue sering ngeliat di manga atau di anime-anime gitu, di bagian sininya nih, di bagian mata ini ada garis-garis kecil ya. Tapi gue lihat
itu sedikit kayak kelihatan feminim juga sih kalau dari menurut gua ya, kelihatan lebih feminim. Nah, meskipun dia nggak pakai bulu mata, tapi ditambahkan garis itu aja jadi kayak kelihatan mata perempuan. Tinggal ditambahkan blushing. Ya, ciri khasnya kalau perempuan tuh ada blushingnya di situ. Ada merah-merah dikit di sini, terus ada putih kecil. Nah, kalau laki-laki nggak ada. Kalau gambar-gambar mata kayak untuk mau bikin manga shonen, ya kalau ini biasanya gambar manga shoujo. Ya, gambar manga mata shoujo nggak gitu juga sih. Ada yang matanya seperti ini. Ya, matanya. Terus ada juga yang lebih besar, yang mata shoujo kayak bentuk. Terus matanya bubble-nya lebih banyak. Gitu. Ya, ini untuk mata-mata shoujo. Ada shonen ai, ada yang bentuk matanya lebih lancip. Ya, seperti ini. Shonen mata buat apa, aksi-aksi gitu, seperti ini. Dan ada juga bentuk matanya kayak si Natsu ya, bentuk matanya seperti ini aja. Nah, terus dia ininya kecil. Nah, ini mata-mata shonen ya. Ini yang deformasi, ini yang transformation, ini transformation. Ini yang masih deformasi, ini deformasi, ini deformasi. Nah, ini transformasi. Ya, macam-macam karena bentuk-bentuk matanya itu lebih ke stylish, jadi nggak harus mengikuti bentuk mata yang asli. Tapi bukan berarti ngasal ya. Bukan berarti ngasal. Ada yang namanya anatominya juga, terus ada jarak matanya juga, itu masih diperlukan. Nah, selanjutnya adalah simplify. Nah, bentuk simplify itu adalah bentuk yang simple. Ya, pasti simplify itu simple. Nah, tapi bentuk simplify itu macam-macam ya, banyak banget di sini. Simple kita buat dulu. Nah, ada yang bentuknya seperti ini. Bentuknya lurus. Ya, cuma bulat oval hitam. Seperti ini. Ya. Lalu ada juga yang bentuknya yang bola putih. Ya, kalian tahu ini pasti di kalau di webtoon kalian pernah baca, atau di style Gorillaz. Ya, macam-macam. Lalu ada juga yang bentuk matanya yang tengahnya putih. Ya, bola cuma di bagian tengahnya itu putih, terus ada garis ini mata atasnya. Lalu ada yang bentuk matanya seperti ini, sayu. Ya, ini biasanya dipakai untuk yang gambar chibi. Ya, ada juga yang seperti ini. Ini kan ada garis bawahnya. Ada juga yang cuma sempit seperti ini, matanya lurus, bola. Ya, ini sampai setengah matanya. Lalu ada juga yang bentuk matanya kayak Doraemon atau Nobita. Ya, seperti ini, yang bola, terus dikasih ada pupilnya di tengahnya, terus ada ini hidung, terus mulut. Ini Nobita. Dan ada juga yang sama seperti itu, cuma bentuk matanya agak tajam. Ya, ini matanya Giant, biasanya seperti ini, atau Wreck-It Ralph. Ya, Wreck-It Ralph seperti ini matanya. Dan ada banyak ya, macam-macam. Ada yang bentuknya seperti ini. Terus ada juga yang bentuknya tajam. Seperti ini. Simple, terus isinya hitam aja. Ini untuk chibi. Ada juga yang bentuknya hanya seperti ini,
ya kayak matanya si Deku, cuma dia ininya setengah lingkaran ya, nggak ada sambungannya, terus dia ininya titik. Ya ini ada nih di Boku no Hero Academia yang karakternya siapa gitu, gue lupa, yang ngeluarin cairan asam yang punya tanduk, terus yang ininya putih, matanya putih, matanya hitam, gue lupa nama karakternya ya. Terus ada juga yang lurus ya, ini kayak gini. Terus ada juga yang lurus, terus ada bagian garis atas matanya. Terus ada juga yang bola mata, terus ada kasih sedikit cahaya di bagian matanya, ada bubble-nya ya, seperti ini ya. Banyak sekali ya untuk bikin mata yang simplify, macam-macam, dan nggak cuma seperti ini aja, ada juga yang bentuk matanya dia seperti ini, sama yang seperti ini, cuma ada bagian pupilnya. Nah, di bagian pupilnya ini potong kepake yang mana tadi, ini yang ini ya, digabung-gabungin bisa seperti ini ya. Banyak sekali ya, nggak cuma seperti ini. Ini adalah bentuk simplify. Ini gua cut dulu, gua taruh sini ya, simplify. Ini deform atau transform. Nah, ini gue kecilin, gue jelasin pemakaiannya. Untuk yang di simplify itu biasanya dipakai untuk manga. Taruh kita ke kiri dulu. Yang realis itu biasanya untuk illustration aja. Ya, untuk bikin manga juga boleh. Manga kan komik ya, manga komik, anime itu animation. Ya, itu maksud gue. Illustration ini untuk membuat gambar-gambar illustration, full illustration itu biasa dipakai untuk yang di realis, bisa semi realis itu bisa dipakai buat illustration, dan juga manga ya, manga ini juga sama, bisa dipakai untuk illustration, manga, anime. Nah, ini juga bisa ketiga-tiganya. Ini ilustrasi, manga, atau anime. Nah, tergantung kalian ingin membuat apa ya. Untuk kalau mau membuat manga atau komik ya bisa pakai keempat style juga bisa sebenarnya kalau mau bikin manga. Tapi ya kalau untuk yang bikin realis, kalau bikin manga lama banget jadinya. Jadi ya sebisa mungkin cuma dibuat semi realis dan juga dideformasi ataupun disimplify untuk bikin yang chibi. Oh ya, untuk yang simplify itu juga dipakai untuk biasanya gambar-gambar kartun ya, humor atau lucu atau gag, gambar-gambar unik ya, karakter yang unik, atau gambar-gambar karakter imut yang lucu, kawaii, dan juga untuk gambar anak-anak. Nah, jadi kalau kita lihat dari simplify ke realis, itu semakin ke kiri, semakin ke realis itu gambarnya semakin serius gitu, semakin serius ya. Jadi simplify ke realis itu semakin serius. Jadi tingkatannya ada perbedaan dari simplify, deformasi, semi realis, dan realis. Oke, gua rasa cukup sampai sini dulu. Hari ini kita membahas tentang pembentukan mata aja dulu, karena mungkin di next, karena ini anime atau manga, karena ada karakteristik dari setiap maksudnya karakteristik itu kan ciri khas dari setiap karakter tersebut ya. Nanti ada sifat-sifatnya seperti dere dan sundere, kudere, dandere, yandere, dan segalanya macam-macam seperti itu. Gue akan riset lagi tentang itu, dan nanti kita bahas mengenai sifat-sifat tersebut yang akan berfungsi dari mata yang kita buat. Karena mata itu kan nanti terlihat dari sifat-sifat, dan betul dari sifat sunderenya itu dipakai untuk apa ya. Nanti kita bahas itu di video selanjutnya. Oke, terima kasih buat semua yang udah menyimak video ini sampai habis ya. Semoga bisa dimengerti karena terlalu panjang dan terlalu cepat ya. Semoga bermanfaat buat semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa, bye bye.